dalam memperingati Jumat Agung, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam sorga, saat ini kami ada di hadapan-Mu dalam persekutuan jemaat-Mu, memperingati Jumat Agung. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, ya Roh Kudus. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Mampukan hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang menjadi pembacaan kita pada saat ini dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan memelihara dalam kehidupan kita. Amin. Tema renungan kita dalam memperingati Jumat Agung saat ini yaitu sudah selesai. Sudah selesai. Saudara-saudara sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Seorang yang bekerja dengan sungguh akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin sampai selesai. Dan selalu ada perasaan yang lega, perasaan yang senang, perasaan luar biasa
ketika pekerjaan itu sudah selesai dengan baik. Terlebih jika pekerjaan itu adalah pekerjaan yang begitu berat dengan penuh tantangan-tantangan, kesukaran-kesukaran, dan ketika dapat diselesaikan dengan baik, ada perasaan yang lega, perasaan yang senang. Jumat Agung adalah tempat untuk menghayati bagaimana Yesus telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan kita semua dari dosa. Bagaimana Allah menyatakan pengampunannya kepada manusia. Penyaliban Yesus adalah bukti kasih Allah kepada manusia. Jadi saudara-saudara, peristiwa penyaliban Yesus di Golgota itu bukanlah sebuah peristiwa yang biasa, melainkan sebuah peristiwa yang luar biasa, di mana Yesus rela mati akibat dosa-dosa manusia. Bahwa sejatinya manusialah, kitalah yang harus menanggung dosa kita di kayu salib. Tetapi Yesus rela dijadikan menjadi manusia yang berdosa untuk menggantikan kita, tersalib di Golgota, agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, ada dua hal yang kita akan renungkan dari perikop kita saat ini dengan tema sudah selesai. Yang pertama, Yesus mengalami kehausan. Menjelang detik-detik kematiannya, Yesus berkata, "Aku haus." Sebuah penderitaan yang berat ditanggungnya. Mengapa Yesus haus? Kita melihat mulai dari penangkapannya, bagaimana ia ditangkap, disiksa, didera, dan harus memikul salibnya sendiri sampai ke Golgota. Lalu ia disalibkan. Yesus disalibkan mulai pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang. Dan itu di bawah teriknya panas matahari. Kita bisa bandingkan dari Markus pasal 15 ayat 25. Hal inilah yang membuat Yesus sangat kehausan. Dan saudara-saudara, ini bukan kehausan biasa. Ini kehausan yang luar biasa. Dalam perjanjian lama, Mazmur 22 ayat 16, di situ berkata, "Lidahku melekat pada langit-langit mulutku." Ini menunjukkan sebuah kehausan yang luar biasa, di mana semua mulut, seluruh mulut betul-betul kering, sehingga lidah melekat di langit-langit. Begitu kehausan yang luar biasa yang dialami oleh Yesus. Saudara-saudara, mengapa Yesus harus mengalami kehausan? Tidak cukupkah penderitaan dicambuk? Tidak cukupkah salib ia alami? Karena Yesus sedang memikul seluruh hukuman dosa manusia, termasuk memikul kehausan yang luar biasa yang kita akan alami akibat dari dosa. Ini kita bisa bandingkan dengan seruan orang kaya kepada Abraham
dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 24 yang berbunyi, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus mencelupkan jari-jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, karena aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Dari nyala api, orang kaya itu berseru-seru. Saudara-saudara, akibat dosa kita, kita pun akan mengalami hal yang sama. Tapi telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Ini berita sukacita bagi kita melalui penyaliban Yesus, bahwa Yesus telah menanggung seluruh hukuman dosa kita dan kita diselamatkan. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menyelamatkan dunia ini selesai dengan sempurna. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Yesus pun akhirnya menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapanya dan mengatakan, "Sudah selesai." Kata "sudah selesai" ini ditulis dalam bahasa Yunani tetelestai, yang artinya sudah selesai, sudah sempurna, semuanya sudah sesuai yang direncanakan, semuanya sudah selesai dengan yang diinginkan, tanpa kekurangan apapun juga. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaannya untuk memikul seluruh dosa kita sudah selesai, sudah sempurna. Sekali untuk selama-lamanya. Dosa telah ditaklukkan di atas kayu salib, murka Allah dinyatakan di atas kayu salib, pengampunan menjadi sempurna di atas kayu salib, keadaan yang lama dari dunia yang penuh dengan dosa dan menuju kebinasaan menjadi mati di kayu salib, dan puncak dari pembuangan umat Tuhan menjadi genap di kayu salib. Perkataan Yesus sudah selesai membuat fakta kematian Yesus harus diinterpretasi sebagai kemenangan dan kerajaan Allah yang sekarang dinyatakan dengan sempurna di dunia ini. Saudara-saudara, siapapun yang melihat kematiannya di atas kayu salib akan percaya bahwa fakta bahwa Yesus mati di kayu salib. Lalu apa respon manusia atas kasih Allah itu? Apa respon kita terhadap kasih Allah yang luar biasa kepada kita? Saudara-saudara, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka semua dosa saudara dan saya telah dihapuskan. Itulah jaminan keselamatan untuk menikmati hidup yang kekal. Inilah berita sukacita dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Tugas kita adalah percaya kepadanya sampai akhir. Tugas kita adalah menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saudara-saudara, ada seorang pelayan yang bernama Pak John. Pak John ditugaskan melayani di sebuah pulau. Di sana ia tinggal di rumah Pak Stephen. Setelah selesai pelayanannya, Pak John akan kembali. Lalu ia berpamitan kepada Pak Stephen. Sebelum pergi, Pak Stephen mengeluarkan sebuah benda dari sakunya dan menyerahkannya kepada Pak John. Ketika Pak John melihatnya, sebuah mutiara yang begitu indah, Pak
Pak John merasa senang. Lalu ia membuka dompetnya. Ia memberikan beberapa uang, sejumlah uang kepada Pak Stephen. Tapi apa respon Pak Stephen? Pak Stephen begitu marah. Dia begitu tersinggung. Pak John jadi kaget. Ada apa? Lalu Pak Stephen mulai menceritakan bagaimana asal usul mutiara. Ia bercerita kepada Pak John dengan mengatakan, mutiara didapatkan oleh anak saya satu-satunya. Suatu kali ia menyelam, dan tidak seperti biasanya. Kali ini dia begitu lama menyelam. Saya begitu cemas menantikannya. Sampai akhirnya dia muncul dari bawah lautan, dari bawah air, dan dia tidak tertolong lagi. Tapi tangannya tetap menggenggam sesuatu. Ketika saya buka, sebuah mutiara yang begitu indah, dan itulah mutiara. Terimalah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mutiara yang teramat indah telah kita terima adalah anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, begitu berharga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Ini membawa sukacita bagi kita dalam memperingati Jumat Agung kematian Kristus, bahwa kematian Kristus sungguh membawa sukacita bagi kita, bahwa olehnya kita menerima anugerah terbesar keselamatan. Saudara-saudara, di tengah-tengah pergumulan kita saat ini karena bencana COVID-19, menjadi pergumulan dunia, menjadi pergumulan saudara dan saya. Mungkin ada jemaat yang dalam ketakutan. Mungkin ada jemaat yang dalam kecemasan. Mungkin jemaat ada yang sementara berduka. Mungkin jemaat ada yang sementara bergumul yang berat untuk kebutuhan hidup setiap hari. Karena pergumulan COVID-19 ini ada ketidaktenangan. Saudara-saudara, kalau Yesus sudah mengaruniakan keselamatan yang kekal kepada kita sebagai anugerah terbesar, percaya bahwa Kristus ada bersama-sama dengan kita. Kristus akan meneguhkan kita dalam pergumulan kita. Kristus ada bersama-sama dengan kita berjalan melewati pergumulan saat ini. Yakinlah bahwa Ia memegang tangan kita. Percayalah bahwa dalam menanggung seluruh beban pergumulan ini, Roh Kudus akan melindungi dan menjaga kita. Dialah kekuatan kita, Dialah penolong kita, Dialah juru selamat kita. Dia yang akan selalu melindungi kita siang dan malam. Tuhan